Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mendemokan tugas akhir mata kuliah pemrograman 1. Berikut nama-nama anggota dari kelompok kami yang diketuai oleh Amelia Sapitri dengan NPM 2024110006 dengan anggota 1 Viola Artikasari dengan NPM 2024110040. 2. Putri Ayu Natasha dengan NPM 2024110021. Ketiga, M. Andika Putra. Tujuan video ini, kami akan menjelaskan sekaligus mendemokan proyek akhir mata kuliah pemrograman 1 yang telah kelompok kami buat, yang berjudul Super Pokemon. Latar belakang dan tujuan proyek. Yang pertama, deskripsi singkat. Pada zaman sekarang, pemrograman sangat penting dalam pengembangan berbagai solusi digital. Dalam proyek akhir ini, kami memilih untuk mengembangkan sebuah game edukatif sederhana yang bertujuan mengasah logika pemain sekaligus memperkenalkan dasar-dasar coding. Yang kedua, kami menggunakan aplikasi GreenFoot karena aplikasi ini mendukung pengembangan game 2 dimensi dengan konsep pemrograman berorientasi objek dan sangat cocok digunakan oleh pemula maupun mahasiswa tingkat awal seperti kami. Tujuan dari program ini adalah untuk memperkuat pemahaman kami terhadap konsep dasar Java seperti kelas, objek, pewarisan metode, dan interaksi antar objek sambil menyajikannya dalam bentuk proyek nyata yang interaktif dan menarik. Perkenalkan, saya Amelia Savitri dengan NPM 2024-11006 akan menjelaskan pada bagian Start Menu. Pada bagian Start Menu terdapat dua tombol yaitu Exit dan Play. Selanjutnya, di masing-masing tombol Start dan Exit terdapat codingan. Pada bagian kelas Start Aktor terdapat metode Start, di mana ini untuk mengukur atau memperbesar ukuran tombol play. Lalu pada metode public void egg terdapat mouse click this, di mana apabila kita mengklik tombol start akan beralih ke halaman menu my world atau tempat halaman game dimainkan. Pada kelas exit terdapat metode public exit, di mana di sini untuk mengatur ukuran aktor atau gambar tombol exit yang kita inginkan. Selanjutnya pada metode public void egg terdapat mouse click, di mana apabila kita mengklik tombol exit maka akan menghentikan permainan, sehingga tidak perlu kita restart. Selanjutnya, untuk codingan pada kelas start menu terdapat metode public start menu, di mana super 700x420 pixel ini untuk mengatur ukuran background pada start menu. Lalu pada metode private void prepare terdapat codingan start dan exit untuk mengatur titik letaknya gambar aktor agar terlihat rapi. Perkenalkan, saya Mandika Putra Pertama akan melanjutkan demonstrasi yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Pertama, tentang My World. My World fungsinya untuk menyiapkan tampilan awal permainan, termasuk elemen visual dan musik latar. Selanjutnya, tentang Heart. Heart fungsinya membuat objek nyawa dengan gambar yang diperbesar. Selanjutnya, tentang Lost Heart. Lost Heart fungsinya menangani logika kehilangan nyawa dan mengakhiri game saat nyawa habis. Selanjutnya, tentang Lubang. Lubang digunakan untuk ditampilkan di dunia game sebagai elemen visual. Baiklah, selanjutnya tentang Bomb Timer. Kode ini mengatur peningkatan level dan kesulitan saat skor naik, serta menampilkan informasi penting kepada pemain. Selanjutnya, tentang Pikachu Timer. Kode ini digunakan sebagai timer agar Pikachu muncul secara berkala setiap 100 frame. Selanjutnya, tentang Pikachu. Kode ini membuat Pikachu muncul secara acak di salah satu lubang. Perkenalkan, nama saya Viola Artikasari. Di sini ada private point run new bomb timer. Metode ini bersifat private, artinya hanya bisa dipanggil dari kelas tepat metode ini ditulis. Fungsinya adalah mengulur waktu munculnya bom secara berkala. Di sini ada add object new bomb. Untuk menambahkan objek new bomb ke dunia world di posisi yang sudah diambil X dan Y. Objek bom mewakili efek ledakan atau bom yang muncul. Di kelas bom ada public void edge. Metode ini dijalankan otomatis setiap frame sekitar 60 kali per detik oleh GreenFoot. Di dalamnya terdapat beberapa logika. Di kelas boom terdapat public class boom actions actor. Terdapat kelas turunan dari actor, artinya objek boom bisa muncul di world GreenFoot dan memiliki logika perilaku melalui metode edge. Public point edge, metode ini dipanggil terus-menerus di setiap frame.
player ada public void edge, dipanggil secara otomatis oleh GrandFoot setiap frame mengatur aksi yang dilakukan oleh objek player, yaitu follow mouse, mengatur agar posisi objek player selalu mengikuti garis kursor mouse di layar. Terus di sini ada metode follow mouse, memastikan objek player selalu bergerak mengikuti posisi kursor, mengecek apakah mouse digerakkan, lalu mengambil posisi mouse dan memindahkan player ke sana dan kemari. Perkenalkan, saya Putri Ayu Natasha. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelas Game Over. Di sini ada Actor, Public Class Game Over Extends Actor, yang berfungsi mendeklarasikan kelas Game Over sebagai turunan dari Actor. Dan di sini ada metode Public Void Egg, yang dijalankan secara otomatis oleh GrandFoot dalam setiap frame siklus game. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan kelas Pikachu. Di sini ada Actor, Public Class Pikachu Extend Actor, untuk membuat kelas Pikachu yang turunan dari kelas Actor, yaitu objek yang dapat dimasukkan ke dalam dunia dan diberi perilaku. Dan di sini ada metode Public Void Egg, dan jika pemain mengklik Pikachu, maka objek baru Poke akan dibuat di posisi Pikachu, Get X, Get Y, Remove Object This untuk menghapus Pikachu dari dunia, Return untuk menghentikan eksekusi kode setelahnya di frame ini. Selanjutnya ada kelas Poke. Di sini ada Actor, Public Class Poke Extends Actor, mendeklarasikan kelas Poke yang merupakan turunan dari Actor, objek visual yang bisa ditempatkan dalam world dan punya logika sendiri melalui egg. Dan di sini ada metode Void Egg, dipanggil otomatis oleh GrandFoot setiap frame sekitar 60 kali per detik. Setiap frame timer bertambah 1. Setelah 60 frame sekitar 1 detik, objek akan dihapus dari dunia menggunakan Remove Object This. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang game Super Pokemon. Untuk memainkan game ini, kita ke Run, terus ke Play. Di sini ada skor, level, dan nyawa. Di level 1 ini belum ada bom dan kita hanya mengeklik Pikachu untuk mendapatkan skor 1. Di level 2 ini bom muncul dan kita tidak boleh mengenai bom. Jika kita mengenai bom, maka nyawa kita akan berkurang 1. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kesimpulan dari game ini mengajarkan pemain untuk waspada dan memiliki reaksi cepat dalam menghindari jebakan, khususnya bom yang muncul secara tiba-tiba. Terima kasih juga telah menonton dan kami mengajak Anda untuk menyaksikan video ini secara lengkap agar bisa mendapatkan gambar utuh dari proses kami. Baiklah, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.